sebagai dasar kita menindaklanjuti penutupan ya sementara sebelum keluarnya perizinan. Jadi saya harapkan pada gedung ini untuk mengurus perizinan terlebih dahulu ya. Ya Ibu Lura ini ya. Salam sahabat Sema Channel, kembali lagi kita berjumpa di video kali ini. Saya berharap kita semua hari ini dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Untuk video kali ini kita akan membahas masalah penutupan pelarangan gereja di negara kita Indonesia, yang dimana adalah hak dan dilindungi oleh undang-undang. Untuk itu di video kali ini saya akan membacakan sebuah artikel di mana seorang pengingat media sosial angkat bicara, yaitu Bapak Ade Armando, yang mengangkat bicara. Saya harap ini adalah seorang nasionalis, dan saya mengagumi pemikiran-pemikiran beliau yang mencerdaskan kita, membangun dan memberi manfaat bagi kita semua. Ayo sahabat Sema Channel, kita saksikan statement beliau di dalam menanggapi masalah penutupan gereja, pelarangan gereja di mana-mana yang dilakukan oleh oknum-oknum. Ya, saya akan baca pernyataan Ade Armando, Bapak Ade Armando, yang angkat bicara tentang pelarangan pembangunan gereja di Indonesia. Dikutip dari fajar.com.id. Singgung pelarangan pembangunan gereja, Ade Armando dorong MUI angkat bicara. Sabtu 1 Juli 2023 pukul 16.12 PM. Fajar.com.id Jakarta. Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ade Armando mendorong Majelis Ulama Indonesia (MUI) angkat bicara. MUI tidak boleh lagi diam ketika ada umat Islam melarang pembangunan gereja. Bicaralah, ujar Armando dalam keterangannya. Dikatakan Armando, kejadian penutupan gereja di Indonesia telah berulang kali terjadi, dan menurutnya MUI secara pasti mengetahui hal tersebut. Yo pasti. Anda perhatikan, enggak, dalam hampir setiap kejadian semacam itu tidak pernah ada suara dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Lanjutnya, tambah Armando, sikap yang diperlihatkan MUI itu patut disayangkan. Bagaimana tidak, MUI merupakan sebuah lembaga yang menjadi tempat bertemu dan bernaung para ulama di Indonesia. Para ulama tersebut seharusnya menjadi rujukan bagi umat Islam tentang apa yang sebaiknya dilakukan atau sebaliknya yang tidak sebaiknya dilakukan, ucapannya. Lanjutnya, MUI selama ini telah mengeluarkan berbagai fatwa tentang macam-macam. Tapi dalam kasus pelarangan gereja, penutupan gereja, hingga pelarangan pembangunan gereja, MUI hampir tidak pernah menyatakan sikap. Seharusnya MUI justru berada di garda terdepan untuk menjelaskan kepada umat Islam tidak boleh melakukan tindakan pelarangan gereja seperti itu. Tugasnya lebih jauh dituturkan Armando. Dalam Islam tidak ada satupun ajaran yang mengatakan harus melarang pembangunan rumah ibadah non-muslim. Coba saja kita lihat sejarah hidup Nabi Muhammad. Nabi sangat menghormati dan menghargai umat Kristen. Bahkan dikatakan kalau ada peperangan, salah satu tempat yang harus tetap dihormati adalah rumah ibadah tandasnya. Halaman kedua. Adapun gereja di Indonesia
lanjut Armando, seharusnya juga menjadi rumah ibadah yang harus dihormati umat Islam. Kalau MUI terus membiarkan pelarangan pembangunan gereja berlangsung di mana-mana, maka akan terbangun kesan memang di dalam Islam ada sikap intoleransi imbuhnya. Selain itu, kata dia, akan timbul persepsi dalam Islam memang ada ajaran yang mengharuskan umat Islam untuk membenci umat agama lain. Jadi bicaralah MUI, kuncinya. Baik sahabat Sema Channel, sekian dulu cuplikan video yang kita boleh saksikan. Untuk umat Kristiani, mari jangan pernah takut ketika kita menghadapi masalah. Selain kita berdoa dan menyerahkan kepada Tuhan, juga negara kita adalah negara hukum, memberanikan diri untuk melaporkan. Karena setiap pembangunan, setiap peribadatan di negara kita dilindungi oleh undang-undang, asalkan kita memenuhi persyaratan yang ada. Mari kita terus menyuarakan Injil kebenaran bagi bangsa Indonesia ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Sekali lagi terima kasih sahabat Sema Channel sudah menyaksikan cuplikan video kali ini.